Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pada manusia dari blok Neuroscience and Locomotor System. Jadi, pada sistem saraf pada manusia itu pertama kita harus tahu apa pengertiannya. Jadi, sistem saraf adalah jalur utama informasi biologis yang bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh. Saraf itu dapat menerima informasi lalu akan menginterpretasinya melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Lalu, pada sistem saraf ini pertama ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Secara klasifikasi, sistem saraf tepi ini ada sistem saraf somatik, yang dimana ada 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf spinal, kemudian saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Jadi, fungsi saraf ini dia menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Kemudian kedua ada sistem saraf otonom. Jadi saraf otonom ini dia mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tak sadar. Lalu ada sistem saraf simpatik. Jadi pada sistem saraf simpatik ini itu dia merangsang kerja organ serabut yang berasal dalam sumsum tulang belakang, toraks dan lumbal. Kemudian sistem ini juga mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri kita. Kemudian sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensial ancaman di lingkungan. Kemudian ada saraf parasimpatik. Pada saraf parasimpatik ini merupakan antagonis sistem saraf simpatik, yang dimana umumnya untuk menghambat kerja organ yang berasal dari krania dan sakral. Serabut paragolionik panjang atau dia akan berakhir pada terminal ganglion dekat organ efektor, di mana pasca gilonik pendek atau pada organ sel efektor. Yang kedua itu, sistem ini akan berguna untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman itu berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Kemudian ada sistem saraf sistem saraf pusat. Jadi pada sistem saraf pusat ini itu berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian itu mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Pada sistem saraf pusat ini, itu merupakan informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti bicara atau berjalan atau gerakan tak sadar, seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Kemudian ada sistem saraf eferen, yang dimana sel saraf sensorik ini berfungsi sebagai eh, penghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Kemudian lalu ada sistem saraf spinal, di mana pada sistem saraf spinal ini saraf tulang belakang atau nervus spinalis yang merupakan saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang melalui celah antara tulang belakang, yang dimana saraf-saraf ini itu akan membawa sinyal antara sumsum tulang belakang dan seluruh tubuh. Jadi ada pembagian nervus spinalis ini. Yang pertama itu ada saraf cervical atau cervical nervus, di mana
terdiri dari 8 pasang saraf yaitu C1 sampai C8. Kemudian menginervasi yaitu leher, bahu, lengan, dan sebagian tangan. Kemudian ada saraf torakal atau thoracic nervous. Itu terdiri dari 12 pasang saraf T1 sampai T12 menginversi dada sebagian besar itu di otot-otot punggung. Kemudian ada saraf lumbal atau lumbal nervous itu terdiri dari 5 pasang saraf L1 sampai L5 itu menginversi bagian bawah punggung, pinggul, dan juga kaki. Kemudian ada saraf sakral atau sakral nervous. Itu terdiri dari 5 pasang saraf S1 sampai S5. Itu menginvasi panggul, bokong, dan sebagian kaki. Kemudian ada saraf koksigeal atau coxeal nervous, yaitu terdiri dari 1 pasang saraf CO1 menginfarksi daerah sekitar tulang ekor. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan mengenai sistem saraf pada manusia. Dari penjelasan saya tadi, saya mengambil referensi dari sini. Ada 5 referensi yang saya ambil dari sini. Em, mungkin Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem saraf manusia. Bila saya ada salah-salah kata atau kurang dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.